Shalom, apa kabar Bapak, Ibu, dan Saudara semua? Puji Tuhan, semoga senantiasa sehat dan sukacita dalam penyertaan Tuhan. Saat ini kita masuk dalam persekutuan Sowan Gusti bulan September. Mari kita siapkan hati untuk mengikuti persekutuan ini. Bapak, Ibu, Saudara, bila saat ini hati, pikiran terasa berat, rumit, bahkan sedih, ingatlah, Dia mengerti segala keluh kesah dan perasaan kita. Marilah kita bersama datang pada Yesus sekarang, datang padanya, dan pujikan, sujud di altarnya dengan kesungguhan. Hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku.
terjadi saat datang di altarnya. Bacaan diambil dari Yeremia 29 ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yesus mampu mengubah hidupku. Dia juga mampu mengubah hidup Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Yesus menerima kita apa adanya. Tidak ada kasih seperti ini di dunia. Memang kita harus akui kasih-Nya tiada duanya. Kita pujikan lagu ini. belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Oh, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Oh, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa pembukaan. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada sore hari ini kami akan melaksanakan persekutuan bersama dengan teman-teman yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan atas pernyataan-Mu sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini, menyiapkan segala hal yang diperlukan sehingga persiapan kegiatan ibadah dapat terpenuhi tanpa kekurangan suatu apapun.
dan lancarkanlah persekutuan pada sore hari ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Dulu sampai sekarang, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Ia selalu pelihara hidup kita. Renungkan sejenak kebaikan Tuhan di hidupmu, sambil kita dengar dan pujikan lagu Tak Terbatas. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur buat kasih setiamu Tuhan. Saat ini akan ada kesaksian. Mari kita dengarkan bersama. Di masa pandemi ini, semua orang berusaha untuk memiliki tubuh yang lebih sehat. Mulai dari lebih sering cuci tangan, memakai masker, makan makanan yang sehat, hingga rutin berolahraga. Hal-hal tersebut sangat berguna untuk dilakukan. Namun Alkitab berkata, ada hal-hal yang jauh lebih penting dari sekedar latihan badani. 1 Timotius 4 ayat 7b mengatakan, latihlah dirimu beribadah. Pertanyaannya, apa sih pengertian ibadah itu sendiri? Ibadah itu bukan semata-mata tentang kegiatan saja, seperti pergi ke gereja atau pelayanan. Namun, ibadah yang sejati adalah tentang memberikan hidup kita sepenuhnya, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Saat ini, di mana ibadah dilakukan secara online,
masihkah Anda beribadah dengan sikap benar? Tidak sambil makan, belum mandi, atau sambil sibuk mengerjakan yang lain. Bagaimana hidup kita sehari-hari? Apakah sikap kita sama di dalam maupun di luar gereja? Masihkah kita hidup kudus, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan? Mari kita terus melatih diri untuk beribadah, supaya tahun demi tahun hidup kita semakin mirip Kristus. Sebelum kita masuk renungan hari ini, marilah kita menyiapkan hati dan menyanyikan PKJ 13, Kita Masuk Rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini kami mengucap syukur atas berkat-Mu yang luar biasa. Tuhan telah memberi kesempatan bagi kami untuk mengikuti renungan. Berkati Tuhan jalannya renungan dari awal hingga akhir nanti di dalam tuntunan Tuhan. Ampunkan segala kekurangan dosa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, renungan pada saat ini mengambil tema ibadah sebagai tanda mewujudkan kasih pada sesama. Diambil dari Roma 13 ayat 8 sampai 14. Roma 13 ayat 8 sampai 14. Bacaan ayat dari Roma 13 ayat 8 sampai dengan 14. Saya ulangi. Bacaan ayat dari Roma 13 ayat 8 sampai dengan 14. Demikianlah firman Tuhan. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang.
marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, apakah yang dimaksud dengan ibadah atau beribadah? Beribadah adalah wujud persekutuan kita dengan Allah dan sesama manusia. Nah, kata ibadah seringkali disalahartikan. Ibadah kadang hanya diartikan sebatas upacara keagamaan, yaitu kebaktian yang dilakukan di gereja, di persekutuan-persekutuan, atau di rumah. Padahal ibadah memiliki pengertian yang luas. Ibadah tidak hanya menyangkut persekutuan atau kegiatan di gereja dan rumah-rumah ibadah, melainkan berhubungan dengan seluruh sikap hidup kita setiap hari. Ibadah bukanlah sekedar ibadah tiap minggu dengan rajin. Tidak juga terbatas pada menyanyi, berdoa, dan membaca firman Tuhan saja. Nah, ibadah sebagai tanda perwujudan kasih kepada sesama. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sebelum kita memasuki bagian inti dari renungan ini, kita perlu memperjelas terlebih dahulu cakupan kasih yang dimaksud di bagian ini. Apakah perintah ini ditujukan kepada sesama orang Kristen atau semua orang? Dari semua pemunculan perintah untuk saling mengasihi di Alkitab, hampir semuanya merujuk pada kasih antar sesama orang percaya, supaya orang percaya melakukan kasih. Nah, di sini ada kata siapapun juga di ayat 8. Menyiratkan cakupan yang lebih luas. Di samping itu, apa yang disampaikan di renungan ini secara prinsip dapat diterapkan pada relasi dengan semua orang. Jadi, cakupan perintah ini hanya masalah prioritas. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ayat-ayat firman Tuhan yang tercatat dalam surat Roma 13 ayat 8 sampai 14 antara lain mengungkapkan perkara-perkara sebagai berikut. Pertama, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, yang ketiga, sekarang keselamatan sudah lebih dekat lagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Yang keempat, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Kelima, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Yang terakhir, yang keenam, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Nah, saudara-saudara yang terkasih, di sini ayat pertama yaitu ayat yang
ke-8, Rasul Paulus mengingatkan supaya hendaklah kita jangan berhutang segala sesuatu pun kepada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Secara tersirat, Rasul Paulus juga menasehati kita, apabila kita berhutang, maka hendaklah kita segera membayar dan melunasinya. Secara tersirat, juga mengingatkan hendaklah jangan kita terlambat membayar hutang kepada siapapun. Bayarlah hutang tepat waktu pada setiap orang. Sebab fenomena menunjukkan bahwa banyak orang yang terlilit hutang, sehingga semakin mempersulit perjalanan hidupnya. Oleh sebab itu, Rasul Paulus dengan jelas mengingatkan orang-orang Israel pada zamannya. Nah, kita pada zaman ini, dan semua orang percaya dari zaman ke zaman, agar kita hendaklah jangan berhutang kepada siapapun juga. Ia juga menasehati kita agar hendaklah kita saling mengasihi. Ia juga menyatakan bahwa barang siapa mengasihi sesamanya manusia, maka ia sudah memenuhi hukum Taurat. Nah, ini yang pertama, saudara-saudara. Yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti diri sendiri. Alkitab mengungkapkan bahwa Rasul Paulus mengingatkan bahwasannya karena firman Tuhan mengatakan agar mereka jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga. Lantas Rasul Paulus menandaskan bahwa sudah tersimpulkan dalam firman Allah, yaitu saling kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kemudian yang ketiga, sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Nah, Bapak Ibu, lebih lanjut Alkitab menyatakan bahwa hal itu, yaitu mengasihi sesama kita manusia seperti kita mengasihi diri sendiri, haruslah kita lakukan dengan setulus hati dan segenap jiwa. Karena itu sudah mengetahui bahwa saatnya telah tiba bagi kita untuk bangun dari tidur. Sebab keselamatan sudah lebih dekat dan sangat dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya pada waktu itu. Ya. Demikian yang ketiga, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Yang keempat, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Saudara-saudara, lebih lanjut Rasul Paulus menuturkan bahwa dari sudah jauh malam, bahwa hari sudah jauh malam, bahwa telah hampir siang, bahwa hari-hari kita sudah hampir terang benderang. Oleh sebab itu, maka marilah kita meninggalkan segala perbuatan kegelapan yang penuh dengan dosa. Nah, yang kelima, marilah kita hidup dengan sopan
seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, hendaklah kita jangan hidup dalam perselisihan, iri hati, benci, dengki, tinggi hati, dan sombong. Tetapi hendaklah kita hidup dengan rendah hati, lemah lembut, gerapyak semana, guyup rukun, tidak gampang marah atau emosi. Ini yang keenam, saudara-saudara, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Sebagai ayat pungkasan dari renungan ini, marilah kita kemudian membaca, menyimak, dan memperhatikan firman Tuhan yang terekam dalam surat Roma 13 ayat 14. Alkitab mengatakan kepada kita, tetap kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ya. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, melalui firman Tuhan tersebut kita mendapati bahwa Rasul Paulus sungguh menasihati dan mengingatkan kita agar hendaknya kita setia mengenakan Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, supaya kita senantiasa memperlengkapi perjalanan hidup kita dengan Tuhan Yesus sebagai perlengkapan senjata Allah. Pelajaran yang bisa kita petik dari firman Tuhan ini, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, yaitu bahwa kita sebagai orang percaya, bahwa semua pribadi di antara kita sudah tidak bergantung apa-apa kepada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Kemudian kita saling mengasihi di antara kita manusia, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Tuhan. Nah, saudara-saudara, berbahagialah kita yang sudah mengasihi keluarga, anak, cucu, orang tua, mertua, menantu, serta mengasihi diri kita sendiri. Sebab kasih tidak berbuat jahat dan tidak berbuat dosa terhadap sesama manusia. Karena Kristus Tuhan kita akan melimpahkan kepada kita upah besar di surga pada waktunya. Nah, berbahagialah kita yang sudah mengenakan Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, serta senantiasa memperlengkapi perjalanan hidup kita dengan setia berpuasa, bersujud, memuliakan, menyembah, dan melayaninya. Karena Dia sudah menyediakan bagi kita bagian hidup kekal yang penuh sukacita dan damai sejahtera dengan Allah Bapa dan yang bertahta di surga. Bapak, Ibu, Saudara, itulah sebagai perwujudan ibadah kita yang sesungguhnya kepada Tuhan. Jadi ibadah yang sejati adalah ibadah yang murni sebagai tindakan persembahan tubuh, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus,
dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang Tuhan taburkan kepada kami. Biarlah firman-Mu ini menjadi pelita dan pedoman dalam kehidupan kami. Jadikanlah kami sebagai anak-anak terang, dan jadikanlah setiap kehidupan kami menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas tuntunan Tuhan, dan ampuni segala kekurangan dosa kami. Inilah doa permohonan dan ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Puji syukur kepada Tuhan untuk renungan yang sudah kita dengarkan bersama. Biarlah apa yang sudah kita dengar boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus yang akan memampukan dan selalu menyertai kehidupan kita. Marilah bersama kita pujikan NKB 17, Agunglah Kasih Allahku. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh, ketika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya.
Kita bangkit berdiri. Mari teman-teman kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa, mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat penyertaan-Mu Tuhan, dan bila mana pada kesempatan hari ini Engkau boleh izinkan kami untuk kembali bersekutu, untuk kembali memuji nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau mendengar setiap seruan doa kami Tuhan. Kami berdoa untuk gereja kami, untuk setiap program yang akan dilaksanakan, untuk setiap hal yang direncanakan. Kiranya Engkau yang menyertai, Engkau yang campur tangan dalam semua yang telah diusahakan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap warga dari gereja kami Tuhan, kiranya benar-benar dapat menjadi perpanjangan tangan kasih kuasa-Mu, menjadi garam dan terang bagi dunia ini Tuhan. Kiranya gereja kami Tuhan dapat menjadi pelita bagi setiap kehidupan dalam masa-masa yang ada Tuhan. Untuk semua pergumulan yang ada dalam gereja kami Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang menyertai Tuhan, Engkau yang bertangan di dalamnya, Engkau yang memimpin dalam setiap langkah gereja kami Tuhan. Engkau yang memberkati semuanya Tuhan. Kami mohon kiranya juga Engkau yang menuntun dan mengarahkan kami semuanya Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan bergereja kami untuk segala rencananya, untuk segala rancangan Tuhan, dan juga untuk setiap acara-acara yang telah diagendakan. Kiranya Engkau yang memberkati. Mengucap syukur untuk segalanya Tuhan, dan kiranya Engkau mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami dan penuntun hidup kami, kami berterima kasih atas rasa syukur sampai dengan saat ini. Kami mengucap syukur atas apa yang kami terima. Kami mengucap syukur karena Engkau telah melahirkan kami dan menempatkan kami di negara Republik Indonesia ini, bangsa yang terdiri dari berbagai macam suku dan agama, sehingga kami bisa dan belajar saling memahami satu sama lain. Kuatkanlah kami untuk saling mengerti satu sama lain, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku kedamaian di dalam kehidupan bermasyarakat. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap pemimpin-pemimpin kami, mulai dari kepala keluarga, ketua RT, RW, lurah, wali kota, gubernur sampai ke presiden, agar memiliki rasa toleransi satu sama lain, agar setiap masyarakat tidak ada yang
terpinggirkan. Terlebih pada saat-saat ini Tuhan Yesus, kami sedang berada di dalam tahun-tahun pemilihan umum. Tuhan Yesus, tolong kami agar suasana tetap aman dan terkendali, sehingga kami dapat hidup dengan nyaman. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami datang ke hadirat-Mu menaikkan syukur atas segala berkat dan pertolongan-Mu. Kasih setia-Mu yang begitu besar yang kami rasakan hingga saat ini. Bapa, kami berdoa untuk ayah ibu kami, suami istri, dan anak-anak. Berikanlah kekuatan, kesehatan, kesabaran, umur panjang, hikmat, dan kebijaksanaan dalam segala hal, serta kesuksesan. Terkhusus kami juga berdoa untuk ayah ibu, suami istri. Berikanlah kemampuan dalam mengasuh, membimbing, dan mendidik anak-anak. Berikan berkat-berkat-Mu dalam hidupnya. Berikan damai sejahtera, dan ajar kami senantiasa selalu mengucap syukur dalam segala hal. Jadikan ayah ibu kami sebagai lilin yang menerangi dalam keluarga. Bapa, kami juga berdoa buat anak-anak kami yang terkasih. Berikanlah kekuatan, kesehatan, kecerdasan di dalam sekolahnya, di dalam kuliah, untuk meraih cita-cita kehidupannya. Dibukakan jalan, diberikan kemudahan meraih cita-citanya. Diberikan guru, teman, rekan yang bisa saling mendukung dan membantu. Mampukan anak-anak kami dapat menyelesaikan dan mengatasi segala masalah persoalan yang ada. Diberikan kekuatan iman, diberikan hikmat dan hormat kepada orang tua, saudara, adik, kakak, serta takut dan setia akan Tuhan. Bapa, kami juga berdoa buat anak-anak kami yang sudah lulus, yang sedang mencari sekolah yang lebih tinggi, maupun yang mencari pekerjaan. Berikanlah kemampuan buat anak-anak kami. Berikanlah sekolah ataupun tempat kerja yang sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Bukalah jalan dan tuntun anak-anak kami ke dalam jalan terang kasih-Mu. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang sedang mencari pasangan hidup. Kami mohon Tuhan Allah ikut campur dalam memberikan teman pasangan hidup yang seiman, yang takut akan Tuhan, yang bisa membangun dalam hidup berkeluarga. Banyak doa dan permohonan yang ingin kami panjatkan, namun keterbatasan dan kemampuan kami. Banyak dosa dan kesalahan. Kami mohon pengampunan-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, doa ini kami panjatkan. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur ya Tuhan atas kasih setia dan kasih karunia-Mu. Engkau sudah kumpulkan kami di dalam persekutuan online di waktu ini Tuhan, dan saat ini kami bersehati berdoa untuk profesi, pekerjaan maupun untuk sekolah maupun studi kami Tuhan. Kami bersyukur Engkau senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kami, baik kami dalam proses belajar, baik kami di dalam proses bekerja Tuhan, sehingga apa yang boleh kami kerjakan ini untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, sebagai ladang untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan berkati kami di dalam kami boleh melewati, menjalani, belajar kami, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, maupun di dalam kami menjalin relasi dengan teman-teman kami Tuhan. Engkau berkati sehingga apa yang boleh kami lakukan ini menyenangkan-Mu. Tuhan, Kau juga berkati Bapa untuk sekolah kami, untuk lingkungan tempat kerja kami Tuhan. Engkau kiranya juga hadir memberkati, Engkau hadir memberikan
damai sejahtera dan sukacita, sehingga kami boleh merasakan kebaikan-Mu senantiasa Tuhan di dalam kami menjalani pendidikan kami, di dalam kami menjalani sekolah kami, maupun di dalam kami menjalani pekerjaan kami dimanapun penyertaan Tuhan ada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami, ini seruan kami panjatkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas kehadiran-Mu dalam persekutuan ini. Kami berterima kasih karena Engkau telah memampukan kami untuk mengalami kehadiran-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Kami memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan selama persekutuan ini. Semoga Roh-Mu yang kudus telah memimpin dan membimbing kami dalam hidup ini. Kami memohon berkat-Mu atas keluarga, saudara-saudara kami, serta atas negara dan bangsa kami. Kami memohon kekuatan dari-Mu untuk dapat menerapkan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari kami. Dan sekarang kami akan berdoa doa yang telah Tuhan ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bacaan ayat dari Roma 12 ayat 1. Saya ulangi bacaan ayat dari Roma 12 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Amin. Yang sakit disembuhkan, yang sedih dihiburnya. Engkau Yesus menyelesaikan segala perkara. Hanya Dia yang kita percaya, satu-satunya yang kuandalkan. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
Dari lagu tersebut, benar, waktu Tuhan selalu yang terbaik. Taruh harapan Bapak, Ibu, dan Saudara hanya pada Yesus yang hidup. Ia tak akan mengecewakan. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan online ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih juga kepada Bapak, Ibu, dan Saudara yang sudah mendengarkan dan mengikuti persekutuan online lintas generasi ini. Semoga limpahan berkat, kekuatan selalu menyertai kita semua untuk menjalani kehidupan di bulan September ini. Sampai bertemu di persekutuan Soan Gusti bulan Oktober. Tuhan Yesus memberkati.